Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rafasya Channel. Salam sehat untuk semuanya. Salam satu gunting, salam satu hobi untuk para teman-teman barbermenku dimanapun kalian berada. Oke, untuk yang baru bergabung jangan lupa di komen, like, and subscribe. Di video saya kali ini saya akan mengunjungi salah satu barbershop yang ada di Jakarta Selatan, dan saya akan berbincang-bincang, ngobrol santai dengan salah satu barbermennya. Oke, biar nggak kelamaan, tonton terus videonya. Oke guys, ini gua udah bersama barbermennya. Langsung aja, siapa namanya? Dede. Dede. Oke. Asli mana Kang? Asli dari Pandeglang. Oh, Pandeglang. Pandeglang Sunda ya? Sunda masuknya. Sunda. Ya. Ya, bukan Jawa. Provinsinya kalau nggak salah Pandeglang itu Banten ya? Banten, Pandeglang Banten. Oke, luar biasa teman-teman. Kang Dede, Akang ya kalau Sunda ya. Kang Dede. Lancar ya? Alhamdulillah. Udah berapa lama Kang jadi barberman? Jadi barberman itu ya kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Ya. Wah, itu lumayan perjalanan yang lumayan panjang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Jakarta, mantap. Jadi sebelum jadi barberman, profesinya apa nih Kang? Mohon maaf. Oh, sebelumnya sebelum mengenal dari barberman itu, gue dulu lebih lama di kampung sih dulunya. Oh iya, di daerah Pandeglang sana Ya, ya. daerah Pandeglang. Jadi gimana Kang bisa sampai sekarang jadi barberman? Awal mulanya itu dari seorang teman. Oh, jadi Akang punya teman. Punya teman. Temennya ini barberman juga. Barberman. Oh gitu. Dia udah lebih dulu dari saya. Cuman lebih senior lah ya. lebih senior. Dulu tuh dia ngajakin saya, cuman saya dulu belum sempet. Karena ya mungkin kesibukan yang lain di kampung waktu itu. Nah, akhirnya karena temen menyarankan, karena saya emang jiwanya menjiwai di seni. Oh gitu. Akhirnya dia cobalah terjun ke dunia perguntingan gitu kan. Dunia barber lah ya. Barber. Akhirnya mencobalah, bukan mencoba, lebih ke mendalami dan mendalami dan menjalani gitu ya. Alhamdulillah ya sampai saat ini gitu. Oke, Bisa mantap. di barber mantap, gitu. mantap. Tapi sebelumnya berarti punya basic cukur rambut. Dulu ada basic. Ada basic lah. Ya namanya di kampung kan. Oh iya. Kampung paling pakai gunting biasa gitu. Biasa. Gunting biasa, terus kayak ya tempat juga seadanya lah. Kayak di bawah pohon rindang, Nah, gitu, samping kayak gitu. rumah. Bisa jadi. Iya, pernah ngalamin juga ya, mantap. Ngalamin. Dan dibayarnya biasanya kalau dulu tuh di kampung kayak gitu rokok ya. Ya kurang lebih gitu. Kadang ada yang lewat aja gitu. Ada yang lewat aja ya. Lewat Itulah aja. seni. Itulah seni. Jadi hobi, salah satu seni cukur rambut ini salah satu hobi yang dibayar teman-teman. Jadi kalau nggak dibayar ya udah ikhlas aja, kan hobi ya kan. Nggak ada salahnya ya kan. Betul. Aduh, itu kalau pengalaman dulu waktu dulu di kampung tuh nyukurin siapa biasanya? Lebih banyaknya sih kawan. Kawannya. Lebih banyaknya sih kayak tetangga, terus kayak teman-teman dulu sekolah. Guru sekolah? Iya, enggak dulu sekolah. Dulu teman dulu sekolah. Oh, temen dulu sekolah. Temen dulu sekolah. Oh iya. Teman dulu sekolah. Teman sekolah dulu lah. Temen sekolah dulu. Kalau sekarang temennya jadi apa? Jadi temen kerja? Sebagian ada. Sebagian ada. Jadi yang sama-sama menjiwai di seni, terus dia juga emang pengen juga terjun ke dunia barber. Akhirnya kita bawa gitu. Oh gitu. Berarti awalnya dari temen ya Kang? Awalnya dari nyaranin. Udahlah lu mungkin temennya tahu ya. Siapa Kang Dede punya bakat, terus punya seni basic cukur juga kalian, makanya nyaranin udahlah lu jadi barberman aja sama gua gitu ya. Iya benar-benar kayak gitu. Iya mantap juga ya pengalamannya teman-temannya. Alhamdulillah. Jadi tapi emang seneng ya? Seneng ya. Kalau gue pribadi emang seneng kalau jiwa-jiwa seni. Alhamdulillah. Iya. Seneng. Seni kan emang banyak beragam-ragam ya, ada seni gambar ya kan, musik, terus musik, kayak ngelukis juga ya kan, terus
Nah ini dia salah satu seni juga, salah satu seni juga cukur rambut ya teman-teman. Jadi emang Kang Dede ini luar biasa, dia sekarang jadi barberman kurang lebih berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Jadi gimana Kang, pengalaman pertama, masih inget nggak pengalaman pertama jadi barberman itu? Awal mula nih. Iya. Awal mula masuk barber lah ya. Itu datang ke barber langsung atau dikenalin sama temannya, bos ini teman saya bos, dia punya basic cukur, dia bisa nyukur, dia mau kerja di barbernya bos, atau gimana? Dulu sih lebih ke dikenalin dulu sama bos kan, sama bos dikenalin. Cuman waktu itu gue belum ada basic pegang mesin. Oh, jadi emang karena dulu tahu sendiri kan kalau di kampung gitu kan. Guntingnya gunting kertas ya Kang. Walaupun kita potong kanan adanya di kiri gitu sambil jongkok. Oh, gini teman-teman. Jadi dia temannya di sini. Nih. Dia nyukur bagian samping kanan. Nah, ini dari sini. Kita di kiri. Biasanya gitu ya kan? Iya. Akhirnya ditanya lo sama bos tuh basic lu nyukur ada gitu kan. Cuman tahu sendiri kampung kayak gimana ya. Karena emang nggak pakai mesin kalau di kampung ya. Nggak ada. Emang biayanya juga lumayan lah ya kalau untuk. Nah akhirnya dari situ nyoba lah pakai mesin. Pertama kali itu. Pertama kali dites ya berarti langsung sama, dites kan sama gitu. Yang ownernya ini. Nah dites walaupun agak gugup karena belum terbiasa kan. Karena kita gue pribadi menjiwai pengen tahu lebih jauh tentang barberman ini. Alhamdulillah sampai sekarang pegang mesin tuh lancar. Alhamdulillah pegang mesin lancar. Sampai bisanya lah. Iya. Terus berarti nggak pas pegang mesin awalnya dibilangin dong sama temannya dong. Pasti. Dasarnya gimana kalau gitu itu kan? Pasti. Jadi mungkin sebelum pertemuan sama owner itu sebelumnya di belakangnya itu maksudnya pernah dikasih tahu sama temennya kalau cara pakai mesin gimana. Waktu gitu. Itu sebagian temen tuh ngasih tahu separuh. Iya. Biasanya emang dasarnya doang. Dasar doang. Ya. Tapi kalau dari kayak model, kayak apa nama ukuran itu belum sempat ngasih tahu. Jadi emang itu dikasih tahu dasarnya pakai mesin tuh gini nih bro gitu ya. Jadi dasarnya pakai ini dulu gitu. Cara megangnya gini gitu. Gini, cara ngayunya mungkin juga. Nah itu. Iya. Dulu sempet kaku sih dari ngayun itu ya, ayunan mesin. Iya. Itu kan lebih ke agak sulit juga tuh. Soalnya kita ngejar kayak gradasi gitu kan. Dulu awal diajarin tuh awal mulanya dari gradasi kan. Kita bikin gradasi harus gini kan. Nah akhirnya di situ mulai itu belajar lebih mendalam. Oke, mantap. Mungkin teman-teman dulunya pernah juga mungkin ya ngalamin awal-awal pegang mesin tuh jadi semua gitu ya. Semua bergerak gini kan. Wah, itu emang lumayan pegel sih kalau kita ngayun semua ya. Emang iya, emang main semua. Main semua. Luar biasa, emang itu yang paling sulit sih kalau di bagian mesin. Bagian ngayunya itu emang ya yang lebih susah. Kayak itu berarti akhirnya dites sama ownernya. Akhirnya gimana? Diterima? Alhamdulillah sampai sekarang ini. Oh, sampai sekarang. Sampai luar sekarang biasa. Iya. Dulu dari awal dites, alhamdulillah lolos. Akhirnya mulai direncanain ditempatin di mana. Dan akhirnya di Jakarta inilah. Jakarta Selatan saya ditempatin. Iya, emang berarti emang mungkin barbernya tersebar lah ya, di daerah kayak Jakarta, Tangerang, Bekasi, Jakarta sama Tangerang. Terus berarti kan kalau awal-awal terjun itu kan biasanya ya, biasanya kan kita ketemu orang baru berarti kan, bukan teman lagi kan yang dipegang kepalanya kan. Itu gimana Kang rasanya Kang? Perasaan awal mula ya, awal mula kita pegang customer, tremor, agak tremor. Oh, geter. Nah, geter. Karena kita baru ketemu kan.
Baru ketemu terus request ini. Awal kita terjun ya pasti kita gugup kan. Iya. Waktu itu gue sempet gugup gitu. Gugup ya. Gugup dalam artian gimana Kang? Gugup pegang mesinnya atau gugup takut hasilnya nggak sesuai customer atau gimana? Gugup Kang? Karena belum terbiasa. Kaget. Oke. Berarti di sesi gugup ini dia gugup secara keseluruhan gitu. Nah itu adaptasi lah ya. Adaptasi lingkungan, orang baru. Iya. Kalau di kampung kan kita kawan sambil bercandaan juga kan enak tuh. Mau salah juga nggak takut. Salah juga. Iya. Mungkin karena kita megangnya orang lain. Yang ditakutin kita semua. Mulai dari salah cukur, salah model, terus kayak kita ada yang kepotong pitak ya, kayak pitak itu yang kita takutin sih. Dari pitaknya itu. Nah, tapi kan di mesin itu kan ada ukurannya Kang. Nah itu kita kan awal pertama pegang customer loh ya, pasti kayak gitu. Kita nggak mikir tentang ukuran gitu, mikirnya orang baru gimana nih gitu ya. Oke Kang. Sekarang saya mau nanya nih sama Kang nih, pernah nggak ngalamin dulu kan ada ukurannya tuh, ya kan, ada ukurannya. Pernah nggak ngalamin lupa masang ukuran, tiba-tiba wah langsung gitu? Iya. Alhamdulillah enggak. Oh enggak. Alhamdulillah. Oh iya. Dulu kalau buat lupa pasang ukuran nggak pernah, tapi kalau salah ukuran pernah. Salah ukuran pernah. Tapi kalau buat kita lupa pasang ukuran, alhamdulillah enggak. Gitu. Enggak. Iya. Tapi dulu sempat sampai salah ukuran. Jadi salah ukuran itu dia customer ini mintanya ukuran misalnya 4 gitu ya. Terus akan pakai nomor 1 gitu. Contohnya gitu ya. Jadi malah ketinggian gitu. Tipisan ya teman-teman. Jadi kaget, wah mas kok tipis banget. Nah ya? Itu kalau itu pernah. Iya. Terus pernah juga nggak Kang nih lupa masang kip? Kalau itu pernah. Kalau itu pernah ya. Pernah. Oke teman-teman. Sebentar Kang. Oke teman-teman, berarti mungkin hampir keseluruhan ya semua barberman pernah ngalamin itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman di luar sana juga pernah lah ngalamin awal-awal terjun dunia percukuran ya kan, saking groginya gugup, lihat mukanya sangar gitu kan. Terus atau gimana gitu kan, tiba-tiba nyukur udah dapat keliling sampai ke belakang, wah lupa nih masang kick ya. Iya. Itu ini sih jadi ada aduh jadi gimana, jadi ada lucunya ada ya. Jadi pengen ketawa saat itu ya, tapi ada rasa ada malunya. Lebih ke malu sih dibanding lucu, malunya itu yang gak kuat gitu. Mungkin karena lebih semangat. Bisa sampai lupa masangnya. Semangat, hebat. Kang Dede ini semangatnya, jiwa semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Sampai lupa masang kip. Aduh, tenan. Sampai customer bilang, Mas nggak pakai ini. Oh iya. Jadi akhirnya menyadari itu karena customernya bilang. Nah iya, karena customer bilang, Mas nggak pakai ini. Nah dari situ mulai itu merah. Dan bilangnya nggak pakai ini ya, karena dia nggak tahu itu apa. Karena gitu nggak tahu. Iya. Oh iya, kipnya lupa pasang. Akhirnya sambil jalan, sorry gitu. Tapi dia nggak marah-marah lah ya. Alhamdulillah nggak. Mungkin dia juga pengen ketawa guys. Customernya pengen ketawa gitu kan. Aduh, saya kalau jadi customernya juga pertama saya bakal bingung gitu kan. Ini nggak model sekarang. Lebih ke model sekarang kali ya. Iya, lagi tren apa gimana nih nggak pakai kit gitu. Apa ada alat vakumnya gitu? Alat vakum gitu kan. Atau emang nggak punya kit gitu. Nggak mungkin. Kalau nggak punya kit nggak mungkin. Tapi mungkin itu apa bisa jadi karena udah terbiasa dari kampung nggak pakai. Enggak juga ya, karena lupa lah ya. Karena lupa. Iya. Ini Kang Dede asik juga diajak ngobrolnya teman-teman. Dia sampai lupa masang kip, terus salah ukuran. Wah itu pengalaman-pengalaman yang udah pernah dilewatin lah ya. Mungkin yang lain pernah juga, mungkin ya. Mungkin
teman-teman juga pernah. Biar nggak malu Iya. saya. Ya salah satunya saya juga pernah teman-teman. Kebetulan saya juga barberman juga pernah ngalamin itu juga. Dan emang saya tahu rasanya itu gimana malunya. Ini pertanyaan biasanya kan kalau kita nyukur ya kan kita suka ada obrolan sedikit obrolan sama customer gitu ya. Iya. Yang sering ditanyain Kang, yang sering ditanyain nih sama customer tentang background kita sebagai barber gimana? Paling dia menanyakan tentang model zaman-zaman sekarang lah. Oh gitu. Kalau sekarang ini ya lebih banyaknya mempertanyakan yang lagi tren model apa nih. Lebih ke situ sih. Oh gitu. Mungkin di sisi lain dia juga mau customernya mau tahu ya. Nah, itu. Barberman ini berpengalaman nggak, up to date nggak gitu ya. Betul. Takutnya nanti dia cukur tiba-tiba dia nggak tahu model, misalnya contoh undercut ya Mas gitu kan, yang umum aja lah undercut gitu. Tiba-tiba dibikin jarhead. Wah, Ngeri ya. itu luar biasa, transformasi yang sangat jauh berbeda. Jauh. Iya. Parah itu mah. Itu yang paling sering ditanyain sama customer. Betul. Lebih banyaknya sih. Lebih banyaknya gitu. Nah di sisi lain pertanyaan customer nih ya, pernah nggak ditanyain tentang background kita yang paling sensitif lah menurut kita? Entah itu pertanyaannya kayak gini contohnya. Masnya pernah diomelin nggak sama customer gitu, atau pernah salah nyukur nggak, atau pernah mitakin orang nggak gitu? Oh, kalau buat pertanyaan itu lebih ke jarang sih. Jarang, Lebih ke tapi pernah. Pernah. Gimana pertanyaannya Kang? Jadi dia pas nyukur menanyakan tentang waktu kita nyukur berapa lama, terus kayak pernah berantem nggak sama customer, kena omel enggak gitu kan. Kalau menurut gue sih semua barberman pasti ngalamin. Perlu dicatat. Mungkin ya, semua barberman kalau awal-awal terjun pasti ada ngalamin. Karena gini konsepnya menurut saya ya, sudut pandang saya gini. Setiap orang yang datang ke barber kita kan, dan setiap orang itu mempunyai karakter berbeda-beda. Yang pertama, terus mempunyai keinginan yang berbeda-beda juga, ya kan? Benar nggak Kang? Betul. Nggak mungkin dong setiap hari kita nyukurin orang A mintanya undercut, datang lagi orang B mintanya undercut, orang C sampai tutup barber minta itu semua, nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Ya kan, itu yang kedua. Yang ketiganya, setiap orang punya mood yang berbeda-beda. Betul nggak Kang? Betul. Mood Kang Dede sama saya itu beda teman-teman. Mungkin sama teman-teman juga beda moodnya ya kan. Makanya sering. Nah disitulah yang kadang kita nggak bisa hindari ya, kalau kita nggak tahu gimana caranya menghadapi customer gitu kan, melayaninya. Kita kan di bidang jasa nih Kang Dede. Oke, saya mau tanya nih sama Kang Dede, gimana sih caranya Kang kalau misalnya tamu nih datang, ini menurut pengalaman Kang Dede aja ya, karena kan setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda nih. Iya. Ya kan, pengalaman Kang Dede sama pengalaman saya beda cara menghadapi customer gitu kan, cara melayani customer. Kalau menurut pengalaman Kang Dede nih, customer ini datang nih, bunyi ya kan, tenang. Datang terus dia lagi nggak bagus nih Kang, mungkin dia luarnya di tempat kerjanya lagi ruwet gitu kan, atau dalam keluarganya lagi banyak problem gitu kan. Terus dia nyukur rambut. Nah otomatis kan moodnya ke bawah tuh. Gimana tuh cara Kang Dede menghadapi, maksudnya menyikapi mood customer yang kayak gini? Kalau buat masalah itu tergantung dari kitanya ya. Iya. Gimana Kang? Kalau saya pribadi ya mungkin mempertanyakan yang lain. Mempertanyakan yang lain ya, contohnya gimana kabarnya Bang. Terus kayak kita ngobrol-ngobrol yang lain lah, biar terbawa suasana yang saya bicarakan gitu. Jadi dia lebih fokus ke kita dibanding mikirin yang di luar. Bagus teman-teman. Ini bisa kita petik pelajarannya ya. Meminum susu dari seekor kambing. Kalaupun itu baik, kalau misalnya itu baik, ya kita petik gitu kan.
Jadi gimana tadi? Jadi tergantung dari kitanya ya Kita kan. pribadi lah. Jadi intinya kita harus bisa menggiring opini. Nah, Gitu itu kan. betul. Jadi dari situ dia terbawa suasana ya kan. Dia yang tadinya ruwet, mumet, akhirnya karena kitanya humoris gitu. Berarti kitanya harus humoris ya Kang ya. Iya, betul. Harus humoris, nggak boleh teman-teman kayak kita ini kan pelayan jasa ya kan. Betul. Datang, atau gimana Pak? Nah, itu Nggak boleh. Itu. Mungkin kalau kayak gitu lebih ke berantem ya. Iya. Jadi kita harus ramah tamah ya Kang ya. Iya. Jadi harus Itu paling ramah utama tamah. sih, Iya. paling utama itu. Kita harus ramah, kita harus sopan, terus bisa mencairkan suasana ya Kang ya. Betul, Kayak gitu ya Kang. Ini luar biasa sih Kang. Terus pertanyaan lagi nih buat Kang Dede. Pengalaman paling pahit di dunia barber apa sih Kang? Paling pahit. Iya, menurut Kang Dede, yang Kang Dede alamin. Jadi barberman itu butuh kesabaran ekstra. Kesabaran ekstra. Enggak barberman aja sih sebenarnya. Semua bidang jasa lah ya. Harus sabar lah ya. Harus sabar. Iya, harus banyak-banyak sabar lah. Banyak sabar. Emang gitu. Dan proses itu enggak membohongi hasil ya Kang ya. Betul. Jadi kalau kita prosesnya lagi nyukur nih, mood kita tiba-tiba jelek ya hasilnya jelek. Betul nggak Kang? Betul. Gitu. Itu kan pengalaman yang dari segi itu ya kan. Kalau dari segi manisnya apa sih Kang? Kalau boleh tahu. Kalau segi manisnya tuh kadang kita atau kerjanya jadi nambah mood, menyenangkan gitu kan, karena kan banyak ketemu orang. Seru sih. Lebih ke seru ya. Seru. Kita lebih banyak berbagi pengalaman. Terus berbagi cerita kan. Berbagi cerita, iya. Kayak contohnya kita lebih banyak teman. Jadi kalau misalkan kita selagi kita melayani customer kita, kita saling sharing. Itu yang saya senang tuh kayak gitu. Oke, jadi saya seneng sharing, jadi berbagi pengalaman. Nah, itu. Jadi nggak peduli tuh orangnya backgroundnya apa gitu kan. Nggak mesti dia backgroundnya barberman juga. Kayak saya nih, contoh datang ke sini ya kan, saya nemuin Kang Dede karena backgroundnya sebagai barberman. Ya emang konsepnya begini gitu. Saya mau berbagi pengalaman, mau dengar cerita dari dia. Nah begitupun seorang barberman kepada customer gitu ya Kang ya. Betul. Jadi ngobrol ya udah, backgroundnya apa terserah gitu kan. Yang penting selama ada hal-hal yang baik bisa kita petik ya kita ambil gitu kan. Yang jelek kita buang. Tapi kurma kan memang hobi. Kang Dede ini emang hobi ya kan. Memang senang gitu ya. Hobi yang dibayar ya Kang ya. Jadi kalau gajinya kecil nggak apa-apa Kang. Nggak apa-apa. Proses. Emang yang tadi ya proses nggak akan membohongi hasil. Ya. Jadi prosesnya itu tergantung kitanya mau prosesnya itu lebih baik lagi, biar gajinya lebih gede lagi gitu kan, atau kita prosesnya gitu-gitu aja gitu, gajinya tetap segitu aja gitu kan. Oh tenang. Jadi Kang Dede ini berapa bersaudara? Banyak mungkin ya. Iya ya. Oke, pertanyaannya gini, dari berapa? Iya tahu ya. Dari ya saya udah membaca pikirannya, jangan terlalu jauh ke sana lah ya. Oke. Yang saya mau tanyain background ininya aja dari tenang. Dari persaudaraannya Kang Dede ini, maksudnya yang ini ya, yang sama gitu ya, saudara lah ya. Maksudnya dalam segi apa nih? Kerjaan? Iya, enggak. Saudara kandung gitu, saudara kandung. Iya. Yang saudara kandung ini ada yang backgroundnya barberman juga? Hampir semua sih. Oh, hampir semua. Hampir separohnya lah. Salah satunya lah, enggak yang dari kandung nih, yang dari kandung. Jadi, ada satu. Ada satu. Oke. Itu ada di mana, Kang? Dia sekarang ada di daerah Bintaro. Oh, daerah Bintaro, teman-teman. Oke. Ini menarik, teman-teman. Dia memiliki, jadi backgroundnya dia punya saudara kandung
backgroundnya sama, barberman Sama. juga. Nah, nanti kita bisa kunjungin juga ke sana ya, teman-teman. Tunggu aja videonya nanti ya kan. Ini jadi yang di sana itu kakak atau adik? Ya kakak. Kakak ya. Kakak. Luar biasa, hebat. Emang ini ya darahnya darah seni ya. Darah seni. Seni ini bela diri enggak? Oh enggak. Oh tenang, itu beda. Yang gini. Oh tenang. Nanya ke situ. Kalau ini ilmunya gunting ya kan, Gunting. tak 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 tak. Nah, Hitam, pokoknya gitu ya. gunting putus ya. Gunting putus. Iya. Oh iya, jadi saya jadi kepikiran mau nanya ini Kang. Digunting putus, pernah kegunting nggak sih tangannya Oh Kang? sering, banyak saya. Sering teman-teman. Baru Ya. kemarin, minggu kemarin lah. Itu yang dinamain proses ya Kang ya. Betul. Jadi kita ketika nanti udah bener-bener luas lah ya, tapi ya begitu sih ya. Ada peribahasa sepandai-pandainya bajing meloncat, suatu saat akan terjatuh. Ya begitu juga. Ya, begitu juga. Barberman juga pasti pernah kegunting, cetak, nyari mau berhenti. Nah ini mau waktu kita nyukur nih, nyukur tamu ya kan, ya, cetak kegunting, berdarah dong banyak. Iya. Mau berhenti malu ya kan, kita kegunting. Gimana itu Kang? Kadang lebih memilih berhenti dulu deh. Oh berhenti dulu. Soalnya lebih nggak enak ketika darah customer kan, itu lebih nggak enak. Makanya ketika kegunting kita lebih baik langsung bilang. Oh gitu, bilang sama customer. Bilang sama customer sebentar gitu. Daripada kita pas kegunting darahnya kena kepalanya atau kena baju atau yang lain kena customer lah intinya, itu lebih nggak enak. Lebih nggak enak lagi ya. Nggak enak lagi. Nggak enak sama customernya. Biasanya kalau kejadian kayak gitu, respon dari customer gimana sih Kang? Ya paling bilang Aduh, hati-hati. masnya kasihan banget gitu enggak? Enggak. Oh, enggak. Dia paling bilang hati-hati mas. Oh gitu. Iya. Jadi suatu ini ya. Suatu kenang-kenangan karena kan berbekas ya Kang ya. Berbekas. Sampai sekarang ada sih. Iya. Udah hampir kiri kanan ada. Kiri kanan. Maksudnya dari Oh, jari. dari jarinya. Oh iya kan kalau basic barber kan gini, set jepit rambutnya ya kan. Cetak. Kalau dari tangan kiri dari 2 jari ini. Dua jari. Oke, kalau 1 jari bahaya. Bahaya aja. Nanti bisa ngamuk ya Bisa kan. ngamuk. Ini Mas. Tenang. Jadi ini emang stylenya gitu ya. Ini nih celana. Iya. Oh iya. Jadi bahas ke sini ya. Jadi gini teman-teman. Jadi barberman itu enaknya di sini. Di sini itu dalam artian kita bisa bisa menyampaikan fashion kita sendiri gitu. Fashion kita kayak gimana nih? Kayak fashion kita senangnya pakai celana pendek misalnya kan. Celana pendek, kaos kaki segini gitu kan. Terus sepatunya yang boot gitu kan, yang tinggi segini. Terus bajunya yang batik gitu kan, atau yang bunga-bunga gitu. Iya. Jadi itu salah satu poin. Mungkin itu pilihannya Kang Dede. Mungkin dari sekian banyak pilihan Kang Dede jadi barberman, mungkin itu salah satunya gitu. Biar bekerja sambil menyampaikan fashion sendiri gitu ya. Jadi nggak terikat dengan apa namanya harus pakai inilah itulah gitu dari ininya gitu ya. Enggak. Jadi lebih santai. Lebih santai. Mungkin itu dari sekian banyak pilihan Kang Dede, makanya pengen jadi barberman gitu ya. Iya, betul. Jadi ngomong-ngomong gini Kang, ini rambut Kang Dede botak atau enggak? Kalau buat rambut enggak. Buat rambut enggak? Dia Wis, sama juga. luar biasa. Aduh. Cuma buat hari ini emang lagi pengen aja pakai kupluk. Oh gitu. Iya berwarna juga ya. Berwarna rambutmu. juga. Makanya pakai ini soalnya malu sama Bang Evannya. Iya. Malu. Nanti dikira ngikutin lu. Iya. Itu yang sering terjadi ya teman-teman ya, kalau ketika nih saya bongkar, ketika kita ketemu sama barberman yang lain ya kan, rambutnya ada yang warna biru, ada yang warna merah, warna kuning ya kan, warna-warni, hijau kuning kelabu ya kan, bahkan ada yang warna putih, silver. Nah kadang waduh itu warnanya lebih bagus dari gua tuh kayaknya gitu dalam hati gitu kan, nggak ngomong.
Nah, gimana tuh ya bikinnya gitu. Oke Kang, biar lebih santai lagi kita sambil minum lah. Siap. Kita minum dulu. Oke. Karena emang sesi obrolannya ngobrol santai. Ngobrol santai. Aduh, lumayan nih Kang. Seger ya? Seger. Kayak habis dikeramas. Anjay. Keramas. Udah keramas belum teman-teman? jangan habis pakai apa? Pomade nggak keramas seminggu. Nggak boleh ya, itu nggak bagus. Nggak bagus buat kulit kepala. Oh, kulit kepala ya? Kulit kepala, lebih ke kulit kepala Kang. Pengalaman saya ya, karena logikanya gini, kalau yang namanya pomade atau produk apapun gitu kan, kalau misalnya ada di kepala kita gitu kan, otomatis kan kalaupun nggak sepenuhnya ada di kulit, nempel di kulit kepala, itu pasti ada lah ya kan yang nempel di kulit kepala. Dan misalnya kita 1 minggu nggak keramas setelah pakai pomade, kita aktivitas ya kan, keluar rumah kemana terus timbul keringat, terus ada debu ya kan, itu pasti nempel di situ. Kita apa namanya, si kulit kepala ini jadi nggak sehat gitu kan, Jadi nggak sehat ya? iya, makanya terjadi ketombe. Nah ini perlu dicatat teman-teman, kebanyakan pengguna produk itu menyalahkan produknya, padahal kadang ada kelalaian di diri kitanya gitu ya. Ini kita berbagi aja ya kan, sharing. Kadang ada kelalaian juga di diri kitanya, kayak kita pakai pomade atau produk apapun itu gitu kan buat ini styling rambut, terus kita ya ini kekurangannya, bukan kekurangannya, emang lebih ke habit ya, kebiasaan laki-laki itu kadang keramasnya itu males ya. Males benar-benar. Apalagi udah capek gitu kan kerja, udahlah tidur rambutnya sedikit ini gitu kan, nggak berasa lah gitu. Lebih ke mengabaikan lah ya. Mengabaikan ya, lalai gitu. Nanti kerasanya nanti kalau udah 3 hari 4 hari, apalagi seminggu kan nggak keramas, tenang. Timbullah di situ ketombe ya kan, gatel, akhirnya nyalahin produknya. Sebenarnya enggak. Oke, ini mantap lah ya pengalamannya Kang Dede. Tenan, pokoknya yang lagi viral tuh tenan ya. Biarin aja dah, ini ranah cukur dah pokoknya. Bisa. Kang Dede, pertanyaan lagi buat Kang Dede nih, pengalaman pahit menurut versi Kang Dede apa nih? Kalau buat pengalaman pahit dalam barber, ketika kita dapat customer tuh requestnya rapihin. Wah, tantangan berat emang teman-teman, ini tantangan berat. Rapihin itu tantangan berat buat kalangan barberman ya, kebanyakan. Jadi dulu tuh Gimana Kang? ada satu customer, ketika dia setelah duduk dia minta, Bang dirapiin aja gitu Mas, kan. rapiin aja Mas. Dirapiin. Nah ketika saya rapiin, nah saya tipisin, pokoknya kan dia minta rapi tuh. Nah ketika selesai cukur dia bilang ketipisan. Padahal udah rapi ya Kang? Padahal udah rapi. Nah, itu sih pengalaman yang pahit ya. pahit. Dari situ customernya ngomel. Oke, ini perlu dicatat juga buat para customer yang tercinta, buat barber dimanapun berada ya. Jadi tapi perlu dicatat juga nih buat para barberman ya, buat para barberman juga, kita sharing dan berbagi pengalamannya aja ya gitu ya. Bahwasanya kalau misalnya ada yang minta dirapin aja Mas gitu kan, kita jangan langsung eksekusi ya kan. Ya betul. Saya pribadi pernah ngalamin kayak gitu, Mas rapin aja Mas ya, sedangkan rapihnya itu kan nggak ada patokan setipis apa gitu kan. Pada saat itu saya langsung eksekusi nih, kayak gitu kejadiannya, sama ya, ketipisan ya. Oh masih tipis banget, padahal cukurannya udah rapi banget ya. Wah pokoknya mas sampai klimis ya kan. Tenan lah itu. Sisirannya segala macam ya kan. Jadi
perlu dicatat di sini bahwasanya kalau misalnya komunikasi antara barberman sama komunikasi antara kita sebagai barberman ke customer belum sinkron, begitupun sebaliknya itu jangan dulu dikerjakan ya. Jangan dulu dikerjakan karena ya nantinya bakal salah paham gitu. Contoh misalnya Mas rapiin aja, kita komunikasi dulu ke customer yang nggak usah malu untuk bertanya, nggak usah malu. Yang pertama tuh nggak usah malu, nggak usah ragu untuk menyampaikan. Yang kedua ya kan, yang ketiga nggak usah ragu untuk mengerjakan. Yang pertama kenapa nggak usah malu untuk menanyakan? Karena ketika kita malu untuk menanyakan, contoh saya tanya nih, Mas tipisnya mau semana gitu kan? Karena kan selera orang juga beda-beda. Ya kan? Rapiin, ada yang versinya rapi sampai habis botak, menurut dia rapi. Tuh. Nah makanya kita tanyain dulu, nggak usah malu untuk bertanya. Maaf Mas, mohon maaf Mas, tipisnya mau semana ya kan? Mau jelasin aja, pokoknya jelasin semampunya kita gitu kan. Kita taunya ada ukuran 1, 2, 3, 4 ya kan, 6, 8 atau apa namanya? overcome scissors ya kan. Yes. Nah kita tanya tipisnya mau semana gitu kan. Yang pertama jangan malu untuk menanyakan, yang kedua jangan malu untuk menyampaikan. Contoh apa yang kita harus sampaikan, misalnya dia minta tipis banget nih, tipis banget tapi versi dia rapi, misalkan rapi versi dia tuh tipis banget. Kita lihat nih, karena kan kita tahu nih ya kan kondisi apa bentuk kepalanya kayak gimana ya kan, terus bentuk wajahnya kayak gimana, tekstur rambutnya kayak gimana gitu kan. Kita sampaikan ke dia kalau misalnya ini, mohon maaf Pak, ini kalau misalnya tipis banget habis kelihatannya kepala Bapak ini jadi kurang ini ya, kurang estetik gitu kan, kurang rapi gitu. Entah itu jadi dari sudut pandang depan jadi gelembung sini gitu kan, atau lebih ke dalam gitu, atau jadi lebih lonjong gitu. Nah itu bisa. Nah, itu perlu kita sampaikan teman-teman. Nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah ragu. Ketika kita penyampaiannya bagus, penyampaiannya enak didengar, buat customernya nggak menyinggung ya kan. Insya Allah itu nggak bakal terjadi gitu kan. Yang ketiga, nggak usah ragu untuk mengerjakan. Betul. Ya, nggak usah ragu untuk mengerjakan apa? Ya kita yang pertama udah nanya, udah sinkron dong, maunya kayak gimana. Yang kedua udah kita sampaikan gitu kan. Pokoknya sampaikan aja semua gitu kan. Kalau misalnya ada risiko jelek terus tapi si customernya nggak apa-apa Mas gitu kan, udah nerima resikonya, ya udah, jadi jangan ragu untuk mengerjakan karena emang udah sinkron secara keseluruhan. Betul. Begitu ya teman-teman. Ini hari yang luar biasa, berbagi pertama kali saya berbagi pengalaman juga ya sama salah satu barberman di Jakarta Selatan. Pengalaman pahit ya Kang ya? Iya betul. Yang manis tuh ini Kang. Yang manis tuh iya ini. Sama omongan dia manis ya kan? Dia. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Baik Kang, mungkin Kang Dede mau bertanya ke saya tentang pengalaman saya, atau nggak perlu? Paling mempertanyakannya perihal sama lah, pengalaman yang lebih pahit tuh. Pengalaman yang lebih pahit ya. Pengalaman yang lebih berat lah ya, itu ya. Lebih berat. Tapi saya ya udah melewati masa itu gitu ya. Pengalaman yang lebih berat lagi buat saya, kerjanya terlalu lama. Kerja 11 jam ya kan? Iya. Apalagi buat kita yang udah berkeluarga ya. Misalnya buka jam 10 ya kan, selesai jam 9 ya, tapi karena itu kita senang untuk melakukannya, ya udahlah, kita terima dengan ikhlas aja. Oke. Toh kita hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar.
Oke Kang, ini satu lagi deh pertanyaannya buat Kang Dede. Oke. Selama jadi barberman sampai saat ini, udah ketemu titik jenuh belum? Buat sampai saat ini sih belum. Belum ketemu titik jenuhnya. Belum ada rasa jenuh lah. Alhamdulillah enggak, Belum ya. belum. Kalau enggak sih nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada titik jenuh. Kayak contohnya, aduh, ini kayaknya mau nyoba banding setir dulu deh, vakum dulu dari dunia barber gitu kan. Coba untuk jualan apa gitu kan. Usaha yang lain gitu. Usaha yang lain. Mungkin buat saat ini belum. Mungkin buat saat ini belum. Oke. Itu mantap lah ya kayak gitu. Belum ketemu titik jenuh ya. Belum ketemu titik jenuhnya enggak. Nanti kalau suatu saat ketemu titik jenuh, benar-benar di titik yang paling jenuh, tidur. Oh enggak, ini bukan hipnotis. Oh enggak. Bukan. Nah ini penyampaian ya. Aduh. Jadi ketika nanti, oh tenang. Ketika nanti benar-benar ketemu di titik jenuh, jangan dipaksain ya Kang. Iya, betul. Jangan terlalu memaksakan. Terlalu memaksa. Kang punya Instagram Kang? Ada? Dia ditunjuk Kang di sini Instagramnya, nama Instagramnya. Nama Instagramnya di sini ada DDDNS 97. DNS 97. Jangan lupa di Follow Instagramnya. Kalau misalnya menarik dengan topik apa background barberman, bolehlah DM ya kan. Jomblo. Udah punya pasangan juga. Oh, iya. Ini barberman hebat lah ya, dia setia. Aduh, iya. Oke Kang, itu menurut versi Kang Dede ya. Versi saya sih gini Kang. Buat penutupan aja ya. Syukuran terbaik itu ini buat para customer juga, buat teman-teman juga, kita saling berbagi ilmu ya kan, sharing pengalaman. Kalau menurut versi saya, cukuran terbaik itu cukuran yang tidak memaksakan. Tuh. Oke. Cukuran terbaik adalah cukuran yang tidak memaksakan. And subscribe. Kalau ada pertanyaan, Jangan lupa komentarnya. Oke, teman-teman, sekian aja videonya. Ini saya akan kasih sharing versi saya. Yang terakhir ya, cukuran terbaik itu cukuran yang tidak memaksakan. Oke, Betul. lanjutkan perjuanganmu, teruskan karyamu. Betul. Karyamu, sejarahmu. Thank you Kang Dede. Thank you. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.